Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali Imran adalah nama surat ketiga dalam Al-Quran. Terdiri dari 200 ayat dan termasuk surah Madaniyah. Surat ini juga dinamakan dengan Az-Zahrawain yang berarti dua yang cemerlang. Sedangkan arti dari Ali Imran adalah keluarga Imran. Surat ini dinamakan dengan Ali Imran karena memuat kisah keluarga atau keturunan Imran. Penamaan salah satu surat dari Al-Quran dengan nama keluarga ini menjelaskan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Hal ini difahami karena Allah menjelaskan tentang kemuliaan dan keistimewaan yang Allah limpahkan kepada keluarga ini dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 33-34, yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing, sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi siapakah keluarga Imran ini? Sahabat semuanya, di zaman dahulu, ada dua orang soleh dari Bani Israel, keduanya bernama Imran, dan di antara mereka terdapat jeda waktu yang panjang selama beberapa abad. Para ahli tafsir menyatakan bahwa jeda waktu antara dua Imran tersebut adalah 1800 tahun. Imran yang pertama adalah Imran yang hidup di Mesir pada zaman Firaun pada awal sejarah Bani Israel. Dia adalah ayah dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Dalil yang menjelaskan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, Musa bin Imran adalah orang yang disucikan oleh Allah. Dalam hadis lain, Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, ketika perjalanan Isra, aku melewati dan bertemu dengan Musa bin Imran. Dalam dua hadis ini, Rasulullah secara tegas menyebutkan bahwa Nabi Musa adalah anak dari Imran. Kisah tentang keluarga Imran ini juga disebutkan dalam Al-Quran, seperti kisah istrinya ketika melahirkan anaknya yaitu Nabi Musa alaihi salam, dan apa yang dilakukan istrinya ketika Nabi Musa alaihi salam telah lahir. Dan kisah saudara perempuan Nabi Musa alaihi salam yang diperintahkan ibunya untuk mengawasi Nabi Musa ketika dihanyutkan di dalam peti. Begitupun tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Sedangkan Imran yang kedua adalah Imran yang tinggal di Baitul Maqdis pada akhir sejarah Bani Israel. Dia adalah ayahnya Sayyidatina Maryam atau kakeknya Nabi Isa alaihi salam dari pihak ibu. Istri Imran ini bernama Hannah binti Fakudah, ibu dari Sayyidatina Maryam atau neneknya Nabi Isa dari pihak ibu. Tafsir dari ayat ke-35 dari surat Ali Imran, Imam Tobari menyebutkan bahwa silsilah nasab Imran adalah Imran bin Yasham bin Amun bin Mansha bin Haskiyah bin Ahzik bin Yuwasim bin Azariyah bin Amasya bin Yaus bin Ahziho bin Yaram bin Yehafasat bin Asabar bin Abiyah bin Rahbah Am bin Sulaiman bin Daud. Setelah kita mengetahui bahwa ada dua orang yang bernama Imran dan kisah tentang keluarga mereka sama-sama dijelaskan di dalam Al-Quran, maka tentu kita penasaran, siapakah Imran yang maksud pada ayat ke-33 dari surat Ali Imran itu? Apakah dia Imran ayah dari Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam? Atau Imran ayahnya Sayyidatina Maryam atau kakeknya Nabi Isa dari jalur ibu? Berikut jawabannya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Imran di sini adalah Imran ayahnya Sayyidatina Maryam. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Imran ini adalah Imran ayahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Lantas, pendapat manakah yang paling benar dari dua pendapat ini? Jika melihat redaksi ayat tersebut, maka pendapat yang paling benar adalah pendapat pertama. Karena ayat yang ke-33 dan 34 kami terjemahkan di atas sebenarnya pengantar dari ayat ke-35. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya pada jilid 2 halaman 33 berkata, maksud dari Imran di sini adalah ayah dari Maryam binti Imran, ibu dari Isa bin Maryam. Sedangkan Imam Tahir bin Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, jilid 3 halaman 84 juga berkata, adapun keluarga Imran, maka mereka adalah Maryam dan Isa. Maryam adalah putri Imran bin Matsa'an, seperti yang disebutkan oleh para mufasir. Imran adalah seorang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan orang-orang saleh mereka. Asal namanya dalam bahasa Ibrani adalah Amram,
dengan huruf mim di akhir, maka dia adalah ayah dari Maryam. Sedangkan dalam kitab-kitab Nasrani, namanya adalah Yoakim, mungkin dia memiliki dua nama. Selanjutnya Imam Thohir berkata, dan yang dimaksud di sini bukanlah Imron ayahnya Nabi Musa dan Nabi Harun, karena ayat ke-33 dan 34 ini adalah pengantar dari ayat berikutnya yang menceritakan tentang Maryam dan anaknya. Imran adalah orang soleh yang ahli indah dari Bani Israel pada zamannya. Dia adalah seorang pria soleh dan memiliki istri yang solehah, baik hati, suci, takwa, setia, dan tunduk kepada suaminya, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Dari pernikahan yang diberkati inilah, Allah memberikan mereka anak yang bernama Maryam. Adapun keluarga Imron ini terdiri dari 6 orang. Imron, istrinya, 2 anak perempuannya dan 2 cucunya. Al-Quran hanya mengisahkan tentang Imron 1 anak perempuannya, yaitu Sayyidatuna Maryam, dan 2 orang cucunya yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihimassalam. Sedangkan nama istrinya dan kakak perempuan Sayyidatina Maryam yang merupakan istri dari Nabi Zakaria, Al-Quran tidak menyebut nama mereka di dalam Al-Quran. Berikut ini kami akan menyampaikan secara sangat ringkas tentang keluarga Imron ini satu persatu. Pertama, istrinya. Istri Imron bernama Hannah binti Fakuda. Ada juga yang menyebut Qaudah bin Kubaila. Hannah adalah seorang wanita yang tekun beribadah. Dikisahkan bahwa suatu hari ketika Hannah sedang berteduh di bawah pohon, ia melihat seekor burung yang memberi makan anaknya. Dari sini ia berhasrat untuk memiliki anak lagi. Padahal saat itu ia sudah menopause. Hannah pun berdoa kepada Allah dan kemudian dikabulkan. Sebagai rasa syukur ia bernazar, jika nanti anaknya lelaki akan diajaknya berbakti menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Dan akhirnya masa kelahiran tiba, namun yang lahir bukanlah anak lelaki, melainkan anak perempuan yang kemudian ia beri nama Maryam. Hannah tetap bersyukur, namun ia berdoa kepada Allah karena seorang perempuan tentu berbeda dengan lelaki. Sebagaimana dikisahkan pada surat Ali Imran ayat 35 dan 36, yang artinya, ingatlah, ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. "Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya, dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." Pada saat ini Imron telah terlebih dahulu wafat dan tidak bisa menyaksikan itu semua. Namun takdir Allah pada akhirnya menjaga keluarga Imran atau Ali Imran ini menjadi hamba-hamba yang mulia. Kedua, anak-anaknya, beliau memiliki 2 orang anak perempuan, pertama Asyak dan yang kedua adalah Sayyidatina Maryam. Asyak adalah putri sulung Imron. Ia dinikahi oleh Nabi Zakaria, dan ia merupakan ibu dari Nabi Yahya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ia adalah bibinya Maryam, bukan saudara perempuannya. Sedangkan Maryam adalah wanita ahli ibadah dan suci. Ia merupakan ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Putri Imron yang satu ini adalah wanita terbaik dan tersempurna, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah di dalam sabdanya, yang artinya, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak. Dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam bintu Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan Atsarit dibandingkan makanan lain. Hadis riwayat Bukhari 5418 dan Muslim 2431. Ketiga, cucu-cucunya. Pertama, Nabi Isa. Nabi Isa adalah Rasulullah dan kalimat Allah yang dia sampaikan pada Maryam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 171, yang artinya, sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Quran An-Nisa 171, dan Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel, mendakwahi mereka kepada tauhid, menyembah Allah semata. Allah berfirman dalam As-Saff ayat 6, yang artinya, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata,
Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Quran As-Saff 6. Kita kaum muslimin wajib memiliki keyakinan bahwa Nabi Isa belum wafat, tapi beliau diangkat Allah di sisinya, beserta ruh dan jasad. Beliau hidup di langit. Beliau tidak dibunuh atau disalib. Allah memberikan pengajaran akidah demikian kepada kita dengan firman-Nya pada An-Nisa ayat 157-157, yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi, yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran An-Nisa 157-158. Dan menjelang hari kiamat kelak, Nabi Isa akan turun. Beliau membunuh Dajjal dan menyebarkan keadilan. Sebagaimana kabar dari Rasulullah, beliau bersabda yang artinya, demi jiwaku yang berada di tangannya. Sebentar lagi Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, upeti, harta semakin banyak dan semakin berkah sampai seseorang tidak ada yang menerima harta itu lagi, sebagai sedekah, dan sujud seseorang lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3448 dan Muslim nomor 155. Kedua, Yahya alaihi salam. Nabi Yahya adalah hamba dan utusan Allah. Beliau putra dari Nabi Zakaria. Beliau adalah doa Nabi Zakaria yang terkabul, serta kabar gembira untuknya setelah mencapai usia yang tua. Allah berfirman dalam surat Al-Imran 38-39, yang artinya, di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab, katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. Quran Ali Imran 38-39. Di antara keistimewaannya adalah tak ada seorang pun sebelum beliau bernama Yahya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat 7, yang artinya, hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Quran Maryam 7. Nabi Yahya adalah seorang pemuda yang cerdas. Allah memberi keistimewaan pada akalnya, menganugerahkannya hikmah di usia beliau, dan kegemaran dalam beribadah. Beliau senantiasa duduk di mihrab-mihrab ilmu, senang mengkaji Taurat, berilmu dan mengamalkan kandungan kitab suci itu. Beliau berbicara dengan kebenaran, dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela, dan ancaman orang-orang yang zalim. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Nabi Yahya dengan sabdanya, tidak pantas bagi siapapun untuk mengatakan bahwa aku lebih baik dari Yahya bin Zakaria. Kami bertanya, wahai Rasulullah, mengapa demikian? Beliau menjawab, tidakkah kalian mendengar bagaimana Allah menyebutnya di dalam Al-Quran? Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat, itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Beliau membaca hingga firman Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. Quran Ali Imran 39.
Ia tidak pernah berbuat buruk sedikit pun, dan tidak juga berkeinginan melakukannya. Hari At-Tabrani di dalam Al-Kabir dan Al-Basar